dari Jogja, kita menginginkan mau ke Jakarta, kayak gitu kan, dan nyampe di Jakarta, gitu kan, itu kan juga sukses, gitu kan, karena kita udah nyampe. Keinginan mau ke Jakarta kita udah nyampe, itu berarti sukses juga, kayak gitu kan. Jadi kata sukses itu nggak usah kita mau tahu bentuknya seperti apa, karena emang kata umum gitu kan. Sukses itu yang mengaplikasikan ataupun menggambarkannya kalian sendiri. Jadi kata sukses itu gitu kan adalah suatu yang namanya keinginan kita dan kita bisa mencapainya, itu adalah kata sukses. Jadi kalau misalkan kalian mau sukses gitu kan, ya kalian gambarkan dulu gambarkan dulu apa yang kalian inginkan gitu kan. Gambarkan, setelah udah kalian gambarkan, kalian cari caranya untuk mencapainya. Untuk mencapainya itu kalian harus mencapai misi-misinya gitu kan. Untuk mencapai misi-misinya tersebut kayak gitu kan, kalian tonton video ini sampai selesai. Nah, kalian kan udah paham nih kata sukses itu apa, gitu kan. Ya saya contohkan lagi deh biar lebih paham lagi. Ya kalau misalkan mungkin kita nih dari handphone, misalkan kita kan suka buka handphone kan, gitu kan. Kita lihat di situnya ada tulisan kata handphone tersebut, gitu kan. Masukkan kata sandi, gitu kan. Kita pencetkan kata sandinya, gitu kan. 1, 2, 3, enter. Sukses nggak? Tulisan di situ sukses, gitu kan. Baru HP-nya kebuka, itu kan sukses juga, gitu kan. Ya makanya buat teman-teman adalah suatu keinginan kita kan kita gambarkan dulu, itu kan baru setelah udah kita gambarkan, kita baru kita tindakan. Ya, tindakannya seperti apa? Ya kita harus punya yang namanya cara-caranya, gitu kan. Misi-misinya itu seperti apa ya kita harus tahu terlebih dahulu, gitu kan. Nah, untuk misi-misinya itu kita harus tahu 5 kunci sukses. Nah, 5 kunci sukses itu apa aja? Ya saya jelaskan satu-satu. Untuk poin yang pertama dari 5 kunci sukses tersebut yaitu willingness to learn. Jadi keinginan ataupun kemauan kita untuk belajar. Saat kita udah tahu istilahnya sendiri keinginan kita, tujuannya seperti apa, sudah kita gambarkan, itu kan tinggal kita belajarnya. Kita harus belajar, harus tahu dulu ilmunya. Kalau misalkan kita mau sukses tapi kita nggak tahu ilmunya, susah, gitu kan. Ibaratnya begini, kita mau naik motor, kayak gitu kan. Kita mau tahu gitu kan, kalau misalkan mungkin dari sini gitu kan mau ke Jakarta itu nyampe pakai motor, gitu kan. Nyampe. Cuman kita nggak mau gitu kan, nggak mau tahu kalau misalkan cara nyalain motornya kayak gimana, cara naikin motornya kayak gimana, cara ngendarain motornya kayak gimana, kita nggak tahu dan nggak mau yang namanya cari ilmunya, cari untuk belajarnya kita nggak mau gitu kan, untuk naikinnya ya susah, gitu kan. Makanya teman-teman kalau misalkan mungkin pengen mencapainya, yaitu kita harus ada keinginan dalam dirinya, yaitu untuk belajar. Gitu kan. Belajar dari kesalahan-kesalahan kita, belajar dari orang lain, belajar dari orang-orang yang udah pernah, belajar sama orang yang punya yang namanya pengetahuan lebih, supaya dari bidang kalian ini itu tercapai yang namanya kata sukses tersebut dari yang namanya dari pembelajaran yang kalian dapatkan. Karena untuk poin yang pertama ini gimana cara kita untuk belajar dengan kemauan sendiri, kayak gitu kan. Saat kita udah mulai mau belajar dan di situ kalian paham, kayak gitu kan. Setelah kalian paham, barulah kalian mengerti apa hal yang harus kalian lakukan. Gimana caranya kita ada keinginan dalam dirinya untuk belajar dan mungkin mengetahui apa tujuan kita sendiri, gitu kan. Kita udah tahu tujuannya seperti apa dan kita belajar untuk yang namanya dalam bidang tersebut, gitu kan. Setelah kita udah mengetahui ilmunya, gitu kan, cara-caranya, barulah kita ke poin yang kedua, yaitu believe in yourself, gitu kan. Jadi jadilah diri sendiri, percayalah pada diri sendiri, gitu kan. Percayalah pada diri sendiri kalau misalkan kalian itu mampu. Jangan sampai kalian juga istilahnya nggak yakin dalam diri kalian sendiri. Kalian mampu, gitu kan. Kalian harus benar-benar yakin
karena kesuksesan itu kalau misalkan kita nggak ada keyakinan, kita ragu-ragu, hasilnya juga bakalan ragu-ragu dan mungkin akan mempersempit jalannya kita gitu kan. Nah kita udah pernah bahas tentang keraguan dalam diri gitu kan. Jadi kalau misalkan mungkin kita bakal ragu, ya udah gitu kan, yang kita gelutin ataupun yang kita jalankan akan merasakan keberatan, mempersempit jalannya kita gitu kan. Ya, jadi kita harus percaya pada diri kita kalau misalkan kita itu adalah bisa melakukannya, kita mampu bisa untuk mencapainya itu dengan pembelajaran yang saya miliki, dengan pembelajaran yang mungkin sudah saya geluti gitu kan. Makanya untuk poin kedua ini kita harus menerapkan poin pertama dulu, kita harus benar-benar punya ilmu pengetahuan yang lebih. Saat kita punya namanya pengetahuan yang lebih itu kan, kalian akan lebih percaya diri, kalian lebih yang namanya mungkin percaya akan diri sendiri kalau diri kita itu mampu untuk melakukannya ya, gitu kan. Nah makanya dari situlah bakal tersifat yang namanya perpasang percaya diri kita kan untuk melakukannya. Pada intinya ya kita harus percaya diri, karena kalau misalnya nggak percaya diri kita hasilnya nihil, mustahil gitu kan. Kita jalan, kita udah yang namanya mungkin buat goal tapi nggak yakin ya hasilnya juga bakalan nggak bakal tercapai gitu kan. Nah untuk poin yang selanjutnya, setelah kita udah punya pengetahuan gitu kan, sudah punya yang namanya rasa percaya diri gitu kan, barulah di situ kita bisa set goal gitu kan. Jadi set goal, realistis, and challenge gitu kan. Jadi buatlah yang namanya goal yang realistis gitu kan, yang menantang diri gitu kan. Karena disinilah menariknya, saat kita mungkin punya goal yang mungkin besar kayak gitu kan, buatlah tantangan yang mencapainya gitu kan. Ya contohnya gini, kalau misalkan kalian nih ya gitu kan belajar berenang ya, mungkin kalian pernah ya kan melihat orang yang berenang, belajar berenang gitu kan. Ya yang pertama mungkin kalau misalkan orang yang mau belajar berenang itu kan latihan pernapasan dulu gitu kan, mungkin latihan untuk yang namanya jarak pendek terlebih dahulu gitu kan, supaya kita melampauinya ya mungkin sedikit demi sedikit gitu kan. Ya contohnya kecilnya kitanya mungkin contohnya latihan pernapasan gitu kan. Latihan pernapasan yang pertama mungkin kita melatih pernapasan itu kita tahan napas gitu kan, contohnya kita kan selama 50 menit gitu kan, jangan 1 jam gitu kan, contohnya gitu kan 5 menit gitu kan, kita menahan napas gitu kan, tanpa napas gitu kan. Ya kita kan bisa juga nantinya kita kan tantang dalam dirinya, saat kita udah bisa 5 menit kita tantang lagi 7 menit, 10 menit, dan akan bertambah seiring berjalannya waktu. Dan akhirnya apa ya, kesuksesan itu kita bisa mencapainya. Kalau yang namanya mungkin kita berenang itu kita bisa untuk melatih pernapasannya gitu kan, jarak pendek dulu gitu kan. Contohnya dari sini kita 1 meter dulu gitu kan, bisa enggak, udah bisa tantang 2 meter, tantang lagi 3 meter gitu kan, untuk menggapai renangnya gitu kan, gaya kodok atau gaya apa gitu kan. Ya akhirnya juga bakal kecapai sedikit demi sedikit. Ya akhirnya yang pentingnya ditantang diri kita nya, jangan sampai hari ini contohnya saya udah bisa berenang 5 meter, saya tantang diri saya bisa nggak 4 meter gitu kan. Ya jangan gitu kan kita tantang diri gitu kan. Oh ya udahlah saya udah udah capai 5 meter, berarti saya hari ini belajar lagi 5 meter lagi gitu kan. Ya percuma gitu kan, belajarnya nggak menantang gitu kan. Jadi gimana caranya, kita tantang dulu gitu kan, coba aja barangkali itu bisa gitu kan. Dan setelah udah bisa gitu kan, oh ternyata saya bisa, akhirnya kita meningkat kemampuan kitanya. Semakin kita menantang semakin meningkatlah progresnya, semakin meningkatlah kemampuan kita gitu kan. Dan dengan apa, dengan belajarnya kita gitu kan. Makanya yang pertama itu kan kita harus belajar dari sana, pengetahuannya bakal timbul sedikit demi sedikit karena kitanya ada keinginan untuk belajarnya, percaya dirinya bakal tambah timbul setelah pengetahuannya dapat gitu kan. Saat mungkin udah dapat yang namanya percaya dirinya, kita buat yang namanya set goal gitu kan ya, short realistic goal and challenge. Jadi buat goal yang menantang gitu kan ya, agar kita bisa melampaui sedikit demi sedikitnya. Dan mungkin kita katakan, oh ini bisa nggak ya gitu kan, keraguannya bakal hilang gitu saat kita sudah mencapai sedikit demi sedikitnya itu gitu kan. Hanya buat yang menantang ya gitu kan, sedikit lah untuk menantang, jangan langsung jebret itu kan, jadi gitu kan, jangan banget gitu kan, karena bisa juga ya membahayakan diri kita sendiri gitu kan.
ya istilahnya bertahap lah, bertahap kan. Kita udah menantang diri kita gitu kan, nah saat itu juga kita harus follow the system kayak gitu. Jadi untuk poin keempatnya ini adalah mengikuti sistemnya gitu kan, ikuti peraturannya, ikuti contohnya kalian mungkin belajar berenang, ikuti instruksi pelatihnya gitu kan. Instruksi mungkin kalau kalian adalah yang namanya mungkin belajar sendiri, ya ikuti yang namanya otodidaknya sendiri dengan belajar terus menerus dulu gitu kan, teorinya dipahami dulu gitu. Kayak kalau otodidak ya, kalau pelatih ya kalian ikuti instruksi pelatih dengan benar gitu kan. Kalau kalian adalah orang yang bekerja di suatu perusahaan, kalian ikuti peraturan kantornya gitu kan, supaya kalian juga nggak salah arah dari sana gitu kan. Setelah udah yang namanya mungkin ikuti sistemnya juga gitu kan, kita juga ya poin yang terakhir yaitu never give up. Jadi gimana caranya kita gampang menyerah ataupun lain sebagainya. Jadi kita harus benar-benar pantang menyerah gitu kan. Jadi kalau misalkan mungkin ada masalah gitu kan, contohnya sendiri kita kok gak bisa gitu kan, contohnya kan yang tadi ya itu kan, contohnya kita belajar untuk 5 meter gitu kan, ternyata gak nyampe ke sana nih gitu kan, gak nyampe. Kita jangan nyerah gitu kan, kita tantang lagi diri kitanya untuk mampu untuk mencapainya itu kayak gitu kan, tantang lagi gitu kan, supaya kita sedikit ada tahapannya gitu kan, ada level-levelnya, kitanya udah sampai mana untuk goalnya tersebut kayak gitu kan. Jadi pantang menyerah itu perlu juga, karena suatu orang yang sukses, orang yang mencapai suatu keinginannya pasti akan mendapatkan tantangan terlebih dahulu, mendapatkan rintangannya terlebih dahulu, barulah orang tersebut akan yang namanya kata sukses itu terdapatkan. Yang namanya keinginan ataupun mimpinya itu bakal tercapai saat dianya mungkin tahan terhadap rintangannya gitu kan. Ya kalau misalkan udah tercapai kan kebanggaan juga kan buat diri kita, oh ternyata saya bisa ya gitu kan. Ya nanti yuk tanpa sadar, oh iya ternyata saya mampu gitu kan, ya karena dari yang namanya pembelajaran, dari rasa percaya diri kita yang tadinya mungkin bertahap satu persatu, dan mungkin tangan-tangan dalam dirinya untuk mengeset suatu goalnya dan yang menantang diri secara bertahap gitu kan, dan juga mengikuti peraturan instruksinya, dan juga kita juga udah mau melakukan yang namanya mentalnya kita sendiri, yaitu tentang never give up ataupun pantang menyerah. Setelah itu kita kata sukses itu kita dapatkan guys. Mungkin itu aja untuk kesempatan hari ini, jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.